Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma. Qala ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bapak Ibu hadirin salat jamaah subuh rahimakumullah. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih bisa hadir dalam rangka taqarrub ilallah. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi wasilah kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak dapat kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia sebagai panutan kita, uswah suri teladan kita, karena dia adalah manusia yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu rahmatullah, ketika ada seorang ibu-ibu naik pesawat dari Surabaya ke Jakarta, itu duduknya berdampingan dengan seorang laki-laki parubaya. Maka kemudian terjadi dialog di mana laki-laki itu bertanya kepada ibu ini, "Ibu mau kemana?" Maka sang ibu menjawab bahwa dia akan mengikuti wisuda anaknya yang selesai menempuh pendidikan sebagai seorang dokter. Ya, jadi dari Surabaya ke Jakarta itu akan mengikuti wisuda anaknya yang sudah lulus dari fakultas kedokteran. Kemudian dia tanya lagi, "Ibu, anaknya ada berapa?" Ibu itu menjawab, "Saya punya anak 3. Yang bontot itu yang tadi akan diwisuda. Kemudian yang kedua itu baru saja dia menduduki jabatan sebagai direktur perusahaan di Surabaya." Maka kemudian laki-laki bertanya, "Kemudian anak yang pertama bagaimana?" Dijawab, "Anak yang pertama sebagai petani tinggal di desa di Surabaya." Maka laki-laki itu berkata, "Aduh, kasihan juga ya Bu, anak yang pertama sebagai petani sementara adik-adiknya menjadi seorang pejabat yang pendidikannya tinggi." Ketika itu kemudian ibu ini menjawab, "Justru kami ini bangga terhadap anak yang pertama." Laki itu heran, "Lu apa Ibu? Bukannya Ibu kecewa sementara adik-adiknya kuliah tinggi berhasil menjadi orang, anak yang pertama hanya menjadi seorang petani di kampung lagi tinggal."
Maka ibu itu menjawab, iya, kami sekeluarga bangga bahkan menghormati anak yang pertama. Karena dengan usaha dia, dengan upaya dia menjadi seorang petani, maka akhirnya dia mampu berhasil menyekolahkan adik-adiknya sampai berhasil. Dan kami semuanya bangga, kami semuanya hormat terhadap anak yang pertama yang mampu, yakni menyekolahkan adik-adiknya. Bapak Ibu rahmatullah, inilah kehidupan yang kemudian menjadi satu kunci keberkahan. Ya, jadi kalau kita bicara berkah, itu ternyata tidak dihitung dari jumlahnya harta, tidak dihitung dari tingginya jabatan. Oleh karenanya, ketika kita sedang melaksanakan puasa di Ramadan, itu Allah mengatakan bahwa Ramadan itu sebagai syahrul mubarak, yakni bulan-bulan yang penuh dengan keberkahan. Oleh karenanya ulama menggambarkan yang namanya berkah itu maknanya ziyadatul khair. Ya, ziyadatul khair itu artinya, keberkahan itu artinya bahwa kita bertambah kebaikan, kita bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau kita mengukur yang namanya berkah berkaitan dengan rizki, dengan harta kita, itu nilainya bukan ukuran banyak. Kadang-kadang orang salah mengatakan alhamdulillah dagangan saya berkah. Loh, itu kenapa? Laku keras, ya. Jadi dianggapnya barangnya laku keras mendapatkan keuntungan yang banyak, itu menjadi ukuran seorang yang berkah. Padahal bukan begitu. Kalau mengukur berkah itu dengan banyaknya harta, niscaya yang namanya Qarun itu orang yang paling berkah. Mengapa? Awalnya Qarun itu kalau dalam riwayat dia masih sepupunya Nabi Musa, ya. Jadi Qarun ini adalah kalau kita bahasanya orang termiskin di dunia. Makanya kan ada nyanyian, ya. Nyanyian siapa yang termiskin di dunia? Ada yang ingat? Aku adalah orang termiskin di dunia, ya. Siapa nyanyinya, siapa itu? Amdan. Aku adalah orang termiskin di dunia. Itu awalnya si Qarun, ya. Jadi Qarun ini adalah orang yang saat itu termiskin. Akhirnya kemudian Qarun ini menemui Nabi Musa. Kemudian dia berkata, wahai Musa, kamu kan tahu saya ini adalah orang termiskin. Tolong dong doa kepada Allah supaya Allah menjadikan saya orang terkaya. Jadi mintanya ke Nabi Musa supaya apa? Mendoakan si Qarun ini jadi orang terkaya. Akhirnya Nabi Musa kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengabulkan. Itu hebatnya, ya. Jadi kalau Nabi itu berdoa, itu sangat dekat dengan doanya dikabulkan oleh Allah. Akhirnya itu si Qarun semua usahanya, semua perdagangannya maju pesat. Sampai-sampai dalam kisah itu disebutkan bahwa kekayaan Qarun, hartanya
untuk gudangnya itu kunci daripada pintunya. Kalau dikumpulkan bawahnya harus dipikul. Coba Pak, ada nggak kita punya gudang yang kuncinya harus dipikul? Ya, ditenteng juga cukup kalau kita ya. Itu ternyata kekayaannya Qarun, gudangnya saja kuncinya harus dipikul saking banyaknya. Nah ketika itu kemudian Nabi Musa minta kepada sahabatnya diutus untuk meminta supaya Qarun mengeluarkan zakat. Jadi karena miskin kemudian kaya, Nabi Musa minta supaya Qarun keluarkan zakat sebagai bentuk syukur kepada Allah. Apa jawaban Qarun? Qarun mengatakan, enak banget saya bekerja pagi sampai malam banting tulang. Saya kemudian berhasil mengumpulkan harta. Enak banget kamu tinggal minta. Gak mungkin. Gak mungkin saya kasih, karena ini adalah hasil jerih payah saya. Lihat ya, Qarun yang tadinya termiskin di dunia, ketika menjadi kaya malah nggak mau mengeluarkan harta. Akhirnya apa? Allah kemudian melaknat, mengutuk daripada Qarun, di mana terjadi gempa, yang gempa itu hanya radius daripada rumahnya Qarun, yang akhirnya kemudian bumi itu merekah, ya. Kemudian semua harta kekayaan keluarganya Qarun itu tenggelam ditelan oleh bumi. Jadi Allah Maha Kuasa, ternyata gempa itu hanya mengenai rumah hartanya si Qarun. Makanya sekarang ya, kalau kita nyangkul di sawah, di kebun, di mana saja, kemudian di situ menemukan harta, biasa kita nyebutnya harta karun. Tuh. Saking buruknya Qarun, sampai-sampai ke Indonesia saja, kalau kita nyangkul nemuin namanya harta, kita nyebutnya harta Qarun. Ya, jadi harta Qarun bukan karun sebenarnya. Cuma lidah Indonesia kalau ngucapin kok itu agak susah. Makanya jadinya harta karun. Jadi kalau mengukur berkahnya daripada harta itu banyak, niscaya adalah si Qarun ini orang yang paling berkah. Dan ternyata tidak. Artinya apa? Keberkahan itu semata-mata dinilai bukan dari jumlah. Oleh karenanya, kalau kita berhitung tentang infak, zakat, sedekah yang kita keluarkan, itu semata-mata ukurannya bukan dari jumlah nominalnya. Jadi Pak, nanti kalau buka kotak amal ya, itu walaupun nilainya sama-sama 10.000, bisa jadi nilai yang terkendali oleh dua nilai itu berbeda. Kenapa? Coba bayangkan, Bapak kalau punya uang 1 juta, kemudian diinfakkan, disedekahkan 10.000, saya tanya, itu ringan apa berat? Ringan, ya. 1 juta dikeluarkan 10.000, masih ringan. Mengapa ringan? Karena sisanya masih banyak, betul nggak? Ya, 1 juta keluarin 10.000 masih enteng. Sisanya masih berapa? 990.000, masih ringan. Coba kalau sekarang Bapak punya uang 20.000, diinfakkan 10.000, kira-kira berat apa ringan? Berat. Mengapa berat? Karena separuhnya dari uang 20.000. Lihat,
Ketika itu sama-sama masuk ke kota amal, 10.000 itu masing-masing saling ngobrol, ya. Wah, lo kecil tuh 10.000, dari 1 juta keluarin 10.000. Saya dong dari 20.000 dikeluarin 10. Ternyata sama-sama nilainya 10.000, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kualitasnya lebih tinggi yang 10.000 diambil dari uang 20. Sekarang bagaimana supaya 1 juta kualitasnya tinggi? Ya harusnya diinfakkan 500.000. Itu baru imbang, ya. Sama-sama separuh dari uang yang kita miliki. Oleh karenanya kembali bahwa keberkahan itu ukurannya bukan uang yang banyak, ya. Tapi keberkahan itu diukur bagaimana nilai itu menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Bapak Ibu Allah, kita bersyukur bahwa ketika Allah memberikan kehidupan kita dengan harta yang cukup, bisa jadi itu adalah bentuk sayangnya Allah kepada kita, ya. Ada nggak di sini punya uang yang tadi pagi mendadak mendapatkan uang 100 juta? Ada nggak? Nggak ada ya? Coba lihat, kita tes. Bapak ketika mau sholat jamaah subuh, itu tiba-tiba ada orang ngetok pintu. Ini bukan palsu, beneran. Bilang, Bapak maaf, Bapak mendapatkan uang 100 juta. Saya bukan bohong, kata dia. Syaratnya Bapak nanti pas subuh itu ngambilnya di pasar Tambun, ya. Jadi dapat uang 100 juta, ngambilnya pas banget subuh, itu ngambilnya di pasar Tambun. Saya tanya, Pak, kira-kira Bapak sholat subuh dulu atau ngambil duit dulu? Mana yang dipilih? Ngambil duit dulu. Mengapa? Lumayan buat lebaran, ya. Tuh lihat, itu baru uang 100 juta, ya. Artinya kita sudah tergoda untuk ngambil dulu, ya. Bisa jadi sehabis itu kita mikirnya beda, ya. Biasanya orang kalau punya duit, Pak, itu pikirannya berbeda. Kalau liburan itu biasanya dipikirin apa? Ke masjid apa ke mall? Ke mall, ya. Itulah cobaan. Jadi masalah harga ini hati-hati, karena nilai berkah itu sesungguhnya bukan dihitung dari jumlah, tetapi keberkahan itu semata-mata dinilai dari semakin dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kita sebagai orang yang beriman di Ramadan ini, kita, kata Allah, harus senantiasa mengeluarkan harta kita walaupun dalam keadaan sempit. Jadi Pak, kita berinfak itu diingat bukan hanya dalam keadaan kantong kita tebal. Kalau kantong tebal itu gampang, ya. Tapi yang sulit itu kita tetap infak walaupun kantong kita tipis. Ada pertanyaan, mengapa kok kantong kita tipis, uang kita sedikit, kok disuruh infak? Kan gitu. Logikanya kan harusnya yang banyak duit yang infak itu. Tapi mengapa yang sedikit juga harus infak? Ternyata rumusnya seperti hanya air, ya. Air itu Pak, kalau kita salurkan melalui namanya pipa, kemudian pipanya itu mampet, itu harus dirojok. Tahu rojok di sini? Ya, disemprot, didorong. Nah, dorongnya itu juga pakai air, bukan pakai tanah, betul nggak?
harus pakai air. Oleh karena kita dorong dengan air, maka pipanya kemudian landai. Itu rezeki. Jadi kalau rezeki kita itu mampet sedikit, maka satu-satunya harus kita pancing juga dengan rezeki. Sama kita punya pompa air, nah, pompa air ketika ngempos itu yang dikeluarkan apa? Air apa angin? Angin. Itu ngempos harus kita pancing. Pancingnya pakai apa? Angin apa air? Angin. Jadi pompa air, lihat pompa air untuk nyedot air, ternyata ngempos. Satu-satunya cara harus kita pancing dengan air. Dan air untuk mancing itu gak butuh banyak, ya. Paling 1 gayung, 2 gayung. Artinya gak perlu banyak-banyak. Dan ketika kemudian pompa air itu berjalan, apa yang terjadi? Dia mengeluarkan air yang berember-ember, berdrem-drem, bahkan airnya itu melimpah. Itulah rezeki. Jadi kuncinya, kalau rezeki kita sedang sulit, jangan malah kita menjadi orang yang pelit dan medit, ya. Jadi kalau kita baru kayaknya nih usaha kok deketan, maka harus kita pancing dengan cara banyak berinfak sedekah. Karena hakikatnya uang yang kita keluarkan itu bukan mengurangi jumlah nilai kita. Ya, ini yang perlu kita ingat. Kadang-kadang kita salah. Aduh, kalau kita infak 50.000 berarti uang kita habis 60.000. Tidak. Justru infak itulah yang akan menjadikan bertambah nilai uang kita. Jadi Pak, matematika rezeki itu berbeda jauh dengan matematika anak sekolah, ya. Jadi lihat, matematika rezekinya Allah itu jauh berbeda dengan matematikanya anak sekolah. Kalau anak sekolah 10 dikurangi 1 berapa? 9, ya. Ingat, 10 dikurangi 1 9. Tapi kalau matematika rezeki 10 dikurangi 1 itu menjadi 710. Kedel ya. Jadi kalau matematika sekolah 10 kurangi 1 9. Tapi kalau matematika rezeki 10 kurangi 1 menjadi 710. Kok bisa? Iya, karena Allah kabarkan ada ayat yang mengatakan masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Jadi matematika rezeki itu kata Allah, dimisalkan kita mengeluarkan 1 infak, 1 nih, itu seperti hanya kita menanam 1 biji, yang kemudian biji itu tumbuh sebatang pohon, yang kemudian pohon itu tumbuh 7 cabang, yang setiap cabangnya minimal itu mengeluarkan namanya 100 buah. Jadi 1 biji kita tanam, itu Allah akan menumbuhkan 7 cabang, setiap cabangnya keluar 100 buah. Sehingga saat kita tanam, Allah akan balas minimal 700 kali lipat, sedangkan yang 1 nggak hilang. Makanya hebatnya ketika kita berinfak 10 dikurangi 1 itu bukan malah berkurang, tetapi malah bertambah. Tuh, jadi kalau orang kaya Pak, orang mau kaya dalam Islam itu rumusnya ternyata gampang. Jangan menjadi orang yang pelit, medit,
korek, cap jahe, mini pitihi, ya. Jadi jangan malah jadi orang pelit. Orang mau kaya malah jadi orang pelit, itu salah. Ada orang bertanya, Ustaz, nggak mungkin kalau saya infak 1 kok dibalas 700, kayaknya nggak mungkin, ya. Secara logika memang nggak mungkin. Tapi kalau kita membaca ayat-ayat kaunnya Allah, membaca alam semesta ini, baru nanti kita akan tahu. Coba Bapak bayangkan, ada seorang petani nanam rambutan, 1 biji ditanam, kemudian rambutan itu tumbuh dan berbuah. Saya tanya, Pak, pernah belum ada orang panen rambutan, dihitung rambutannya? Pernah belum? Belum. Kenapa nggak dihitung? Banyak. Betul, banyak. Nah, banyaknya itu berapa? Lebih nggak kira-kira dari 700? Lebih. Dan itu panennya nggak sekali, ya. Setiap musim itu panen. Artinya kalau orang nggak percaya, itu suruh melihat bagaimana rambutan ditanam yang setiap musim itu mengeluarkan rambutan yang banyak, sampai-sampai belum ada petani menghitung jumlah buah rambutan. Itulah rezeki. Sehingga kalau orang kemudian berpikir bahwa ketika berinfak sedekah itu berkurang, itu salah besar. Pasti akan bertambah. Hanya nilai pertambahan kita jangan semata-mata diukur dengan fisik, ya. Jadi kalau kita infak, Pak, mana katanya dikalikan 700? Iya pasti. Cuma ukurannya bukan hanya masalah uang. Kenapa? Karena hidup kita itu semata-mata bukan bergantung pada uang. Contohnya apa? Contohnya namanya rezeki sehat, ya. Ada yang di sini mau sakit digaji 100 juta per hari, mau nggak? Ada nggak? Udah, pokoknya sakit, sesakit-sakitnya gajinya 100 juta per hari. Hampir tidak ada yang mau. Mengapa? Karena lebih baik sehat, walaupun duitnya sedikit, tapi makannya enak, tidur nyenyak, ngorok, ya. Betul nggak? Uangnya sedikit nggak apa-apa, yang penting tidur nyenyak, kemudian ngorok. Bayangkan kalau punya uang banyak, makannya dibatasi. Nggak boleh makan daging, sate, tongseng, gulai, sop, nggak boleh. Bolehnya cuma makan tahu, itu direbus, sama namanya timun. Nggak boleh pakai garam, tidurnya gelisah. Kira-kira gimana itu? Banyak duit tapi makannya cuma makan timun direbus. Enak gak itu kira-kira? Nggak enak, ya. Udah duitnya banyak, ternyata makannya cuma timun direbus. Artinya namanya rezeki ukurannya bukan uang, tetapi bisa jadi berupa kesehatan. Oleh karena infak sedekah kita, Pak, itu jangan kemudian diukur semata-mata dengan uang. Jadi kembali masalah berkah itu ukurannya bukan harta yang banyak. Yang kedua, berkah itu ukurannya bukan jabatan tinggi, ya. Kadang-kadang kita dengar ada orang diangkat menjadi pejabat, itu akhirnya mengundang orang-orang, dia bersyukur, alhamdulillah saya berkah diangkat menjadi pejabat, ya. Pernah dengar gitu? Ada orang diangkat jadi pejabat, mengundang masyarakat, dia pidato, alhamdulillah hidup saya berkah, saya sekarang diangkat menjadi pejabat. Padahal, ya, yang namanya
jabatan itu adalah amanah Allah. Kalau dia tidak bisa mengemban amanah, salah satu orang yang paling duluan masuk neraka itu adalah yakni pejabat yang khianat. Ya, jadi hati-hati kalau kita nanti menjadi seorang pejabat. Sesungguhnya jabatan itu amanah yang diberikan kepada Allah. Kalau kita berkhianat, tidak mampu mengemban amanah itu, maka sesungguhnya kita itu orang yang paling depan akan dimasukkan ke dalam neraka. Tapi sebaliknya, kalau orang itu mampu berkah mengemban amanah, maka dia dikatakan sebagai seorang pemimpin yang adil. Yang pertama akan mendapatkan naungan di padang mahsyar. Yang kedua, dia akan lebih dulu masuk surga. Jadi tergantung kita bagaimana mengemban amanah. Oleh karenanya, kalau kita mau contoh amanah itu yang tidak bisa diemban, contoh yang paling gampang itu adalah yang namanya Fir'aun. Ya, jadi Fir'aun ini Pak, ternyata dia menguasai namanya Mesir dan sekitarnya. Jadi sampai-sampai saking sombongnya dia, karena tidak ada yang berani melawan, Fir'aun ini kemudian ngaku-ngaku dia sebagai Tuhan. Jadi orang Pak, kalau sudah keblinger jabatan keblinger, itu sombongnya muncul karena didorong pelisitan. Fir'aun karena kekuasaannya begitu tinggi, tidak ada orang yang berani. Sampai-sampai Fir'aun ini mengaku dirinya Tuhan, yakni kata dia mampu menghidupkan dan mematikan orang. Sombong gak kira-kira Pak? Sombong, tapi sombongnya ini adalah sombongan yang sangat-sangat jahil. Jadi kata Fir'aun ketika di hadapan rakyatnya, dia mengatakan, wahai rakyatku, sesungguhnya saya sebagai Tuhan itu bisa menghidupkan dan mematikan orang. Caranya bagaimana? Ini kita lihat akalnya si Fir'aun. Jadi Fir'aun itu kalau mau menghidupkan dan mematikan orang, dia contohkan dipanggil itu dua pengawal. Dua pengawal dipanggil, ya, kemudian satu orang khusus untuk mengeksekusi. Kata Fir'aun, ini bukti bahwa saya bisa mematikan orang. Satu pengawal dipanggil, kemudian Al-Budinnya bilang, tolong itu pengawal yang satu dibunuh dengan cara dibelah dari kepala sampai kaki. Jadi oleh pengawal Al-Buju itu dari kepala sampai kaki dibelah. Akhirnya mati. Fir'aun bilang, nih buktinya bahwa saya bisa mematikan orang. Ya. Kemudian bukti bahwa saya bisa menghidupkan orang. Itu Fir'aun bilang, yang pengawal satu, silakan Anda pergi, saya nyatakan Anda bebas dan hidup bebas. Kira-kira kemana? Jadi mematikan orang itu dengan cara dibunuh, menghidupkan orang dengan cara membiarkan orang itu pergi. Kira-kira cetek ya pikirannya itu? Pikirannya cetek. Dia semua orang tahu kalau orang dibunuh itu pasti mati, orang dibiarkan pasti hidup. Kata dia, Fir'aun bilang, itu buktinya kalau saya bisa mematikan dan menghidupkan manusia. Padahal itu adalah hanya perbuatan-perbuatan orang yang cetek pikirannya. Itulah Fir'aun yang menganggap dirinya sebagai seorang Tuhan. Akhirnya saking sombongnya dia, Allah melaknat dengan cara yakni menenggelamkan dia ke dalam lautan. Sampai sekarang
jasadnya Fir'aun itu masih ada sebagai bukti bahwa ada kesombongan manusia sampai-sampai kekuasaannya dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Jadi nanti Bapak kalau ke Mesir ya, nanti bisa ke museum. Ya, salah satu museum di situ, yakni dia memperlihatkan jasadnya Fir'aun itu masih ada, ya. Padahal itu ribuan tahun yang lalu, ya, tapi masih ada. Itu sebagai hikmah bahwa Allah menunjukkan, loh, contoh orang yang sombong di dunia itu nilainya abadi, namanya abadi sebagai orang jahat. Supaya menjadi pelajaran buat kita. Ini contoh ketika orang menjadi seorang yang berkuasa tetapi tidak amanah. Contoh penguasa yang amanah itu dilakukan oleh seorang namanya Khalifah Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab ini Pak, dia sebagai khalifah. Kalau khalifah bahasa kita itu sebagai seorang presiden. Ya, jadi bayangkan khalifah itu penguasa, kalau sekarang di Indonesia misalkan sebagai seorang presiden. Suatu ketika sang khalifah ini kedapatan sedang ngejar-ngejar unta. Tuh. Jadi sahabat heran, wahai khalifah, apa yang kau lakukan ngejar-ngejar unta? Kata Khalifah Umar, iya, saya mau nangkep unta, yang mana unta itu adalah unta daripada zakatnya seseorang yang kebetulan lepas. Saya khawatir kalau itu unta hilang yang dari Baitul Mal, khawatir nanti orang yang pertama yang ditanyai tentang unta itu adalah Umar. Coba Pak, ada nggak kira-kira presiden di Indonesia ngejar-ngejar sapi? Ada nggak? Itu khalifah ngejar-ngejar unta gara-gara apa? Takut unta itu kalau lepas tidak ketangkep, nanti di hadapan Allah orang yang pertama kali ditanyain adalah Khalifah Umar. Unta saja diurusin ya. Yang kedua, Khalifah Umar ini biasanya dia kalau malam-malam hari selalu ronda. Ronda itu kalau dia sidak, ya, sidak. Salah satu sidak yang dilakukan, beliau menemukan ada seorang nenek-nenek dengan 3 cucunya yang menangis terus-menerus. Ketika kemudian didekati, tiba-tiba diam, ya. Jadi ada nenek-nenek yang dengan 3 cucunya, itu cucunya dari jauh nangis terus. Akhirnya umat kemudian ngintip, ketika sampai dekat di rumahnya, itu 3 cucu itu diam. Dan nampak di hadapan Umar, nenek itu sedang mengadu-adu panci. Maka kemudian Umar masuk ke dalam rumah, kemudian nanya, nenek, tadi saya mendengar cucu nenek 3-tiganya nangis, tapi ketika saya sudah dekat rumah nenek, kok tiba-tiba diam, apa yang terjadi? Maka nenek itu bilang, wahai seseorang, dia belum kenal kalau itu Umar, ya, paling Pak Umar benar. Wahai seseorang, sesungguhnya saya ini punya cucu 3 anak yatim yang seharian penuh mereka belum makan, sehingga ketika engkau dengarkan dari jauh itu memang cucu kami itu sedang merengek-rengek minta makan karena kelaparan. Nah, untuk supaya mereka diam, saya nggak punya bahan makanan, akhirnya saya ini ngerebus air yang kemudian saya masukkan kerikil, yang saya aduk-aduk, akhirnya cucu saya capek nungguin nggak makan-makan, yang akhirnya capek ketiduran.
Mendengar seperti itu Umar nangis gugup. Tahu gugup di sini? Apa? Nangis terseduh-seduh. Karena apa? Dia khawatir kalau kelaparan dari orang ini adalah nanti yang bertanya, kalau pertama kali ditanya oleh Allah adalah Umar. Maka segera Umar ini pulang, kemudian mengambil bahan pokok, pakai karung, dipanggul sendiri. Tuh. Jadi Umar mengambil karung isi bahan makanan pokok gandum, dipanggul sendiri, dibawa ke nenek ini. Kemudian Umar memasakkan untuk nenek dan cucunya. Coba, ada nggak kira-kira kita punya presiden datang bawa karung dikasihkan ke anak yatim? Itu seorang Umar, ya, yang akhirnya nantinya ketahuan bahwa Umar ini saking seringnya manggul bahan makanan sampai-sampai pundaknya itu ngapal. Tahu ngapal di sini? Apa ngapal itu? Ya tebel lah, betul ya. Jadi pokoknya ini apa, pundaknya tebel. Ternyata apa? Saking seringnya manggul daripada bahan makan pokok yang dikasihkan kepada kaum duafa. Itu yang kedua. Yang ketiga, lihat kembali sidang, ya. Khalifah Umar ini ketika sidang malam-malam mendengar orang merintih kesakitan. Dia deketin, dia coba lihat. Ternyata itu ada seorang wanita yang sedang mau melahirkan, ya, sedang mau melahirkan. Dia nggak ada yang nolong. Kenapa? Dia sendirian. Akhirnya Umar kemudian pulang dan kemudian memanggil istrinya untuk membawa peralatan untuk bisa membantu persalinan daripada wanita yang merintih kesakitan. Tuh. Jadi Pak, Umar itu ketika dia menjadi seorang khalifah, pemimpin, dia tidak tidurnya. Setiap malam keliling dalam rangka sidak untuk melihat situasi dan kondisi umat saat itu. Inilah seharusnya ketika seseorang mendapatkan keberkahan daripada jabatan. Jadi kalau kita nanti menjadi seorang pejabat, itu jangan mentang-mentang menjadi pejabat kemudian lupa jabatannya. Akhirnya nanti di hadapan Allah ketika diminta pertanggungjawaban, kita malah justru orang yang paling dulu masuk neraka. Jadi contohlah bagaimana seorang umat itu mampu menjadi seorang khalifah yang ternyata khalifah dia itu menjadikan keberkahan. Bahkan sampai-sampai jabatan yang diemban oleh Umar ini, ketika Rasulullah melaksanakan yang namanya Isra Mi'raj, itu Rasulullah diperlihatkan sebuah istana yang sangat megah. Ya, jadi Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj oleh malaikat Jibril itu diperlihatkan ya sebuah istana di surga yang begitu megah, yang akhirnya kemudian Rasulullah ingin masuk. Ya Jibril, boleh saya nggak masuk ke istana itu? Silakan. Nah, ketika sudah di depan pintu surga, itu tiba-tiba lewat seorang bidadari yang cantik jelita. Jadi kalau kita cuman selewat saja, selep gitu. Itu Rasulullah merasa malu, kemudian nggak jadi masuk istana. Maka malaikat Jibril, ya Rasul, mengapa kamu nggak jadi masuk? Dia tadi saya melihat wanita cantik, bidadari, maka saya malu nggak jadi masuk. Pak, kira-kira kalau kita gimana? Ada rumah,
kita disuruh masuk, ada wanita cantik, kira-kira gimana? Masuk apa tidak? Masuk apa tidak? Masuk. Kalau nggak masuk sayang, betul nggak? Tapi inilah Rasulullah. Jadi Rasulullah itu orang yang sangat pemalu. Ketemu bidadari dia malah melengos, malah nggak jadi masuk. Karena apa? Saking malunya. Ya, kalau kita wakapan tempat bisa serbian foto sekalian. Ya, nggak oleh. Tapi inilah akhlak Rasulullah. Nah, ketika ditanya oleh malaikat Jibril, malaikat, saya tanya itu istana apa? Kok megah banget dan ada wanita cantik, ada bidadari? Maka malaikat Jibril mengatakan, wahai Rasul, itu sesungguhnya istananya milik Umar bin Khattab. Tuh. Padahal Umar bin Khattab masih hidup, Pak. Tapi ketika Isra Mi'raj ternyata sudah diperlihatkan bagaimana istananya Umar bin Khattab yang sudah langsung dilihat langsung oleh Rasulullah. Tuh. Ini misalnya apa? Saking hebatnya amanah yang diemban oleh Umar bin Khattab. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga, bahwa berkah itu semata-mata ukurannya bukan dari sehatnya badan. Ya. Jadi kalau kita mengukur berkah itu semata-mata bukan karena badan kita sehat. Karena bisa jadi orang badannya sehat, badannya tegap, makannya banyak, tetapi langkah kakinya berat. Ya, lihat, ada orang badannya sehat, makanannya banyak, tegap, olahraga setiap hari, tetapi kakinya berat. Kakinya berat apa? Kakinya berat manakala melangkah ke musola atau ke masjid. Dan jadi hati-hati ya. Jadi berkah itu semata-mata ukurannya bukan sehat. Karena banyak orang sehat tetapi kakinya berat ketika melangkahkan kakinya ke musola atau ke masjid dalam rangka sholat berjamaah maupun mengadakan majelis taklim. Seharusnya bagaimana? Seharusnya sehat itu justru semakin dekat kita kepada Allah. Oleh karenanya bisa jadi Allah itu menguji seseorang dengan sakit yang mana justru sakit itu menjadikan dia lebih dekat kepada Allah. Ada satu kisah, saya itu punya jamaah ya di kampung. Itu waktu dia sedang sehat itu jarang banget ke masjid. Ya, jarang banget ke masjid. Suatu ketika dia pulang kampung. Kampungnya itu di Padang. Ada yang di orang Padang ada? Padang. Jadi dia pulang kampungnya lewat darat, naik bis, mobil. Ternyata Pak, sepanjang perjalanan dia dari Palembang menuju ke Padang itu banyak yang namanya orang jualan durian. Jadi di sana Pak, durian kalau yang di sini 50.000, itu di sana paling mahal, sebagus-bagusnya durian harganya cuma 15.000. Nih hebatnya dia, pagi sarapan durian, siang makan durian, makan malamnya durian. Jadi makan durian itu 3 kali sehari, kayak minum obat, ya. Yang akhirnya saking seringnya dia makan durian dan saking banyaknya makan durian, dia sampai-sampai namanya mabok durian. Pernah ada di sini mabok durian? Jadi Bapak kalau makan durian kebanyakan ternyata bisa mabok. Jadi kalau atop, tahu atop di sini? Apa atop itu?
Sedangkan itu jarak 5 meter itu masih bau bener-bener ya. Itu orang mabuk durian. Jadi dari sini ke sana itu wah bau durian, ternyata orang sendawan durian ya. Jadi dia mabuk durian gara apa? Gara-gara durian murah, enak-enak, akhirnya dia 3 kali sehari makan durian. Ketika dia pulang ya, mendadak yang terjadi ternyata dia itu punya penyakit, yakni penyakit gula. Yang tiba-tiba dengan penyakit gula yang dia tidak pernah periksa, nggak pernah dirasa, itu kaki sebelah kanan mendadak satu hari itu hitam legam. Jadi langsung hitam dari. Ketika itu kemudian dia periksakan ke dokter. Dokter bilang, apa? Ini satu-satunya solusi supaya apa? Tidak menjalar ke badan, harus diamputasi, harus dipotong. Tuh. Akhirnya karena keputusan dokter sudah mutlak, dia akhirnya itu kakinya dipotong gara-gara apa? Mabok durian. Tetapi hikmahnya apa? Dia sekarang memakai kaki palsu dan hampir setiap saat dia melaksanakan sholat berjamaah ke masjid. Ya, jadi pada saat sehat dia tidak ke masjid, ternyata dengan wasilah sakit dipotong kakinya, dia menjadi sadar, kemudian dia sering ke masjid. Jadi sekali lagi, bisa jadi sakit itu malah berkah, ya. Jadi sakit itu bisa jadi malah berkah, karena bisa jadi Allah sangat sayang kepada kita. Kalau kita dikasih sakit, malah kita menjadi orang yang lupa. Sementara ketika nanti Allah ngasih sakit, kita menjadi sadar. Contohlah bagaimana seorang sahabat, yakni Abdullah ibnu Maktum. Ini ya sebagai terakhir penutup. Jadi Abdullah ibnu Maktum ini ketika lahir sudah dalam keadaan buta. Buta ya. Dan suatu ketika Rasulullah mengadakan sebuah taklim, Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa yang mereka adalah seorang laki-laki, maka dia wajib untuk senantiasa mendatangi masjid maupun mushola untuk melaksanakan sholat jamaah walaupun dalam keadaan apapun. Maka kemudian Abdullah ini bertanya, ya Rasulullah, mau tanya, silakan. Saya ini seorang yang buta. Rumah saya jauh. Di perjalanan banyak binatang buas. Boleh nggak saya tidak datang ke masjid, tidak datang ke mushola karena tadi halangan tadi? Maka Rasul mengatakan boleh. Kenapa buta? Rumahnya jauh, kemudian di jalanan banyak binatang buas. Ketika Abdullah ibnu Maktum ini mau pulang, dipanggil lagi oleh Rasulullah, wahai Abdullah sini. Maka itu sahabat Abdullah duduk. Kata Rasul, tadi kamu tanya apa? Tadi Rasul saya bertanya, saya ini orang buta. Yang kedua, rumah saya jauh. Yang ketiga, di tengah jalan banyak yang namanya binatang buas. Boleh nggak saya kalau tidak datang ke masjid atau mushola? Kemudian Rasul tanya, Abdullah, kalau Bilal itu azan, kamu dengar nggak azan? Oh dengar. Kalau kamu masih dengar azannya Bilal, maka kamu wajib mendatangi tempat di mana Bilal azan untuk bersama-sama sholat berjamaah. Tuh. Jadi Pak, Rasulullah itu punya dua azim, ya, orang buka azan.
Zaman Rasul dulu azan itu kalau subuh 2 kali. Yang pertama azan itu jam 3. Jadi nanti Bapak kalau umroh atau haji jangan kaget ya. Jam 3 kok udah azan. Karena itu memang Rasul begitu. Jadi untuk membangunkan orang supaya sholat malam. Jam 3 azan. Azan yang pertama dilakukan oleh Bilal zaman Rasul. Azan yang kedua itu dilakukan oleh Abdullah ibnu Maktum yang tadi. Jadi kalau subuh itu bagiannya Abdullah ibnu Maktum. Nah ceritanya ketika itu Abdullah ibnu Maktum diberitahu seperti itu, akhirnya besok paginya subuh-subuh Abdullah ibnu Maktum datang ke masjid dengan membawa tekan. Tahu tekan di sini? Tongkat ya, karena buta. Ternyata di tengah jalan itu sahabat Abdullah jatuh terjerembab karena pagi-pagi ya, kemudian masih gelap, dia kesandung batu, jatuh terjerembab, mukanya berdarah, kemudian dia bangkit lagi meneruskan perjalanan. Gara-gara apa? Gara-gara waktu itu dipanggil Rasulullah bahwa ketika mendengar azan yang Bilal dia harus datang ke masjid. Maka subuh-subuh dia datang, ternyata jatuh di tengah jalan, dia bangkit kembali kemudian pulang. Besok paginya ketika dia akan melaksanakan pergi ke masjid, pada saat dia buka pintu tiba-tiba sudah ada orang yang nyambut. Orang itu nuntun Abdullah bin Maktum, kemudian datang ke masjid. Begitu pulang dari masjid, orang ini sudah menyambut, menuntun lagi. Jadi bolak-balik dari masjid ke rumah, dari rumah ke masjid itu dituntun oleh seorang yang Abdullah ini tidak tahu siapa orang itu, ya, karena tiba-tiba sudah ada. Maka itu berjalan selama 1 minggu, yang akhirnya sahabat Abdullah ini bertanya, wahai Kisanak, selama 1 minggu ini saya tidak tahu kamu, tidak kenal kamu, siapa nama kamu dan dari mana asal kamu. Jadi baru 1 minggu tanya itu. Kenapa bolak-balik selama 1 pekan itu nyata orang ini selalu nuntun sahabat Abdullah. Orang ini bilang, wahai Abdullah, gak perlu kamu tahu siapa, gak perlu kamu tahu siapa saya dan dari mana. Mendengar jawaban begitu, sahabat Abdullah marah. Siapa kamu? Saya tanya nama kamu, maksud kamu gak punya nama? Kalau kamu gak mau nyebutkan nama, besok kamu gak perlu nuntun saya lagi. Tuh, cuma ditanya apa Bang? Nama. Maka ini orang yang selalu melayani Abdullah ini akhirnya ngaku, ya udah, kalau memang begitu saya mau ngaku, tolong kalau nanti saya ngaku kamu jangan kaget. Abdullah bilang, gak mungkin, orang cuma nama saja maksud saya kaget. Bagaimana mungkin saya kaget? Janjian katanya, janji. Maka ini orang mengatakan, Abdullah bin Maktum, saya sesungguhnya bukan siapa-siapa, tapi saya ini adalah yakni setan. Abdullah kaget, apa maksud? Setan itu kan biasanya menghalangi orang ibadah. Tetapi sekarang saya lihat kamu selalu nuntun saya, selalu nolong saya ibadah. Mana mungkin setan mau baik hati? Tuh, kan gitu. Tadi kan bilang jangan kaget, sekarang kaget. Tadi bilang jangan kaget, sekarang malah kaget. Mana mungkin? Kamu setan kan biasanya menghalangi orang ibadah, ini membantu orang ibadah. Maka ini setan bilang, Abdullah, coba ingat, seminggu yang lalu
ketika subuh-subuh kamu mau ke masjid, kamu kan terjatuh. Iya. Kamu kemudian bangkit lagi, kemudian meneruskan perjalanan sholat ke masjid. Iya. Ketahui Abdullah, sesungguhnya jatuhnya kamu, kemudian kamu bangkit lagi meneruskan ke masjid, itu menjadikan sebab Allah mengampuni separuh dari dosa-dosa kamu yang kamu dapat. Saya khawatir kalau kamu jatuh lagi, nanti dosa kamu semuanya akan diampuni oleh Allah. Makanya saya selalu membimbing kamu supaya nggak jatuh. Tuh, setan Pak, ya, setan kelihatannya baik, ternyata ada udang di balik bakwan, ya, kelihatannya baik ya, nuntun supaya nggak jatuh, tetapi ternyata di balik itu setan khawatir kalau Abdullah ini jatuh lagi, semua dosanya diampuni oleh Allah. Sehingga apa? Dihalangi dari dosa yang diampuni itu dengan cara apa? Dibimbing, dituntun dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah. Oleh karenanya, sebagai ibrahnya kita harus waspada bahwa sesungguhnya setan itu senantiasa menggoda manusia, karena setan tidak ikhlas, tidak ridho kalau kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, kita ingat lagi 3 keberkahan yang bisa kita ambil, yakni bahwa berkah itu semata-mata bukan diukur dari banyaknya harta, berkah semata-mata bukan diukur dari tingginya jabatan, dan berkah semata-mata bukan diukur dari sehatnya badan. Tapi berkah itu adalah apa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan kita lebih baik untuk dekat dan senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan berkah di hadapan Allah, sehingga kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha ha ha.